Lu santai deh. Cepetan. Ya akunya kaget bang. Iya. Lu santai sini bang. Ya sabar. Udah minum dulu ya. Sama aku minum dulu bang. Ya udah kau minum dulu ya. Mau aku bantu nggak kau le? Akan aku bantu juga lah. Ya udah. Akan aku bantu. Ya udah kau ambil dulu lah barang. Dan dia dilapis sabu itu panas ya kalau Betul. di kulit. tempel, di kulit gitu ya. Kok tahu? Sebatang rokok membahas semua soal sosial. Kembali lagi di konten. Kok tahu? Kok tahu? Kok tahu? Gak tahu. Ki, hari ini episode spesial karena 31 mendapatkan kesempatan yang Lumayan langka. lumayan langka dan menghabiskan banyak tisu. Karena kita masuk ke sini keringetan. Ingat aja. Takut. Kelihatan dari wajah-wajahnya udah kelihatan. Please welcome Pak Sunarto. Wih, Kepala BNNK Kabupaten Nunukan. mantap. Gimana Pak kabarnya nih Pak? Alhamdulillah sehat. Wih. Yang penting di masa Covid ini kan kuncinya sehat dulu. Sehat dulu. Bahkan oksigen aja kemarin sempat langka Pak ya. Makanya selagi kasih oksigen sama Tuhan, manfaatkan loh. Padahal kan oksigen banyak nih ya. Banyak ya. Ngapain, lagi ya. ngapain tabungnya langka? Nah, Benar-benar. Karena itu kita pengen bahas sesuatu hal-hal yang dianggap mitos di Nunukan, dianggap sakral, dianggap tabu, tapi sering diomongkan di ibu-ibu mah betang. Boleh Pak? boleh lepas lah ya? Boleh Pak. Boleh lah ya, supaya ini apalagi sekarang katanya dari Satgas kita sudah kuning tuh. Udah Iya, kuning. Terakhir, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanti kalau ada merah lagi, Hai. permasalahan narkoba yang ada di Nunukan nih. Iya. Menurut kacamata Bapak sebagai kepala BNN Kabupaten Nunukan ya. Oke. Wih. Gambaran luasnya seperti Ini apa? kayaknya agak serius. Serius nih, serius. Iya, ya. iya. Bener. Sebenarnya nggak banyak ya untuk bisa sampaikan karena saya juga masuk sini terhitung mulai Oktober 2020 ya. Menjelang setahun lah ya. Menjelang setahun. Setahun. Tapi sedikit banyaknya kita sudah paham lah. Paham dalam arti masyarakat Nunukan saya rasa sudah tahu semua, sudah rahasia umum kan. Iya. Kita tinggal kebetulan secara geografis ya di daerah yang notabene adalah perbatasan dengan negara tetangga ini ya. Alhamdulillah kok negara tetangga bukan kirim yang enak-enak gitu ya. Padahal Enaknya tanda petik ya. rumputnya lebih hijau ya. Itu makanya kok dikirimin yang buat merusak generasi penerus ini ya. Tapi nyatanya juga beberapa kali pengungkapan barang dari Malaysia gitu kan. Tahu sendiri kami BNN di sini Nunukan ya dari sumber daya manusia juga masih kurang. Tapi jangan, dan kekurangan ini kami tidak boleh jadikan alasan kan itu. Pokoknya tidak ada keluh kesah gitu kan. Ya, tetap harus semangat Bahkan- war on drug. Bahasanya sekarang totalitas war on drug. Berarti kekurangannya personil, Iya. bahkan jauh lebih banyak lagi jalur tikusnya daripada Nah jumlah itu, personil ya. itu faktanya juga. Kita sempat Makanya, bahas. Jadi kita sempat bahas Nah. kalau memang mau menghilangkan barang ini Iya. masuk itu dibarisin, Pak. Personil. Begitu ya? Kalau dibarisin. Baris baru dari ujung ketutup, pulau ke ya, pulau ketutup ya. Baru ketutup semua pintunya. Wah. Cuman masalahnya seberapa banyak? seberapa banyak tuh? Bayangkan aja lintang garis pantai Iya, kita iya, berapa? benar. Dan butuh berapa botol keratindeng Pak? Nah itulah masalah buat juga. buat iya. melek dong, buat melek dong. Nah itulah. Jadi Ntar tidur dikit lewat Pak. Waduh. itulah diperlukan sinergitas sama antar instansi ya kan yang terkait. Sebenarnya bicara narkoba kan tidak hanya BNN gitu loh, karena betul BNN mungkin dijadikan ujungnya gitu, tapi kan juga nggak bisa sendiri BNN kerja, termasuk masyarakat Nunukan. Tuh. Kalau masyarakat Nunukan nggak peduli ya sudahlah, Nah, tutup tinggal mata semua. tunggu saja lah. Hancur semuanya. Mainnya kan pengennya nyebut doang ya kan, Iya. kagak ada aksinya gitu. Tapi Iya. Bapak sendiri setuju nggak sih memang barang yang ada di Iya. Nunukan ini yang beredar maupun dia cuma lewat di Nunukan terus lanjut lagi ke Sulawesi atau ke Balikpapan? Setuju ya, itu barang itu emang dari Malaysia rata-rata? Faktanya demikian. Faktanya, Pak, ya? Faktanya demikian. Karena kan emang peredaran itu menjanjikan buat mereka-mereka yang mereka-mereka yang pengen secara instan begitu ya. Waduh. Walaupun baru dijanjikan doang tuh. Kayak di film-film tuh anda miskin, lemah iman gitu. Nah,
kenapa sih mereka udah tahu ini? Iya. Aduh, kok kayak gimana? Kita Betul, orang-orang iya. yang bisa dibilang, Iya. saya pun menyadari kalau diri kita waras, Iya. kalau dikasih pun kita akan menolak. Kenapa mereka dengan mudah Pak mendapatkan walaupun dikasih cuma-cuma nih? Iya, iya. Kan sistem ekonomi gitu Pak ya. Iya. Saya punya 5 nih, Iya. saya kasih 2, besok dia 3 beli nih. Iya, Kenapa sih mudah sekali masyarakat kayak Kalau dari si masyarakatnya mungkin satu edukasi yang masih kurang gitu ya pengetahuannya. Kedua dari pengedarnya sendiri emang disasar kan orang-orangnya pengen tahu nih. Yang penting habis akunya. Istilahnya iklan, ini produk nomor 1. Kalau pakai ini begini-begini. Rata-rata Ya, berarti gitu, S3 marketing semuanya, Pak. Apalagi ini termasuk gelap kan Iya, gitu iya. ya. Dan ini ya Pak ya, untuk barang-barang yang barusan bulan-bulan Iya. ini juga ya. Iya. Bulan-bulan Lagi ini gila nih. tren nih kayaknya nih, Pak. 2 kilo, 2 kilo, 2 kilo. Nimbun di belakang rumah 2 kilo, Hmm. bawa ke Sulawesi pakai kapal kemarin 2 Dua kilo. Ciputan 2 kilo. Betul. Terus dari bayi dicekokin. Iya. Iya. Dari bayi ya udah Iya, dari dicekokin udah susu, bayi udah dicekokin, Pak. sabu-sabu segala Iya, macam. betul. Ini waduh. Enggak, itu barang tuh kok semudah itu sih, Pak? Menurut pandangan Bapak tuh caranya, modus operandi itu rata-rata kayak gimana sih, Pak? Kalau modus operandi dari pengedar itu ya yang jelas kalau menyelundupkan itu pertama kan dia mempelajari dulu kan. Wah, gila. Jalurnya nih mana ada yang jaga enggak. Itu enggak langsung gitu loh. Umpamanya hari ini dia mau menyelundupkan barang sabu dari tetangga ya. Gitu. Enggak langsung hari itu toh. Dia pelajari dulu Observasi jam dulu berapa, ya. ada petugas tidak, kira-kira begitu. Dan ingat, dan mereka jaringan terputus. Nah, jaringan terputus. Terputus itu ya antara si bosnya pengedar dengan si kurir itu nggak pernah tatap muka dia. Tidak By pernah ketemu. phone. Hanya ini, Pak. Iya, by phone saja. Tidak ada video call gitu. Berarti koneksi langsung tidak ada, Pak. Video call, Ya kalau video call jarang. Zoom meeting. Nah itu bahkan Webex pun tidak dia. Kan kita juga pengen Iya, nih. iya. Tidak hanya sebatas yang disuruh doang kan, disuruh paling cuma upah berapa. Iya, iya. Kita pengen yang nyuruhnya yang punya uang banyak. Langsung pegang kepalanya gitu. Pak. Pengennya ya begitu. Tapi itulah pinternya mereka dengan jaringan terputus itu. Ada nggak sih langkah konkret solusi ini gimana caranya ngedeteksi sampai pokoknya nih palanya harus dapat nih. Nanti ujung-ujungnya yang merasa dia kepala dia punya lagi pala di atasnya nih, Pak. Memang jaring laba-laba kan? Bener kan? Iya. Upaya-upaya pasti tentu ada kita upaya. Biar Ya warga kan? masyarakat nggak julid, Pak. Nanti dikiranya Banyak yang bertanya-tanya nih. apa Itu sih? ada BNN ngapain sih gitu? Nah itulah itu tuh. itu tuh. Itu ini terima kasih juga nih jadi ada kesempatan memberikan edukasi kepada masyarakat Nunukan gitu ya. Iya. Tapi demanya kok saya pikir apa nah selama saya di sini kok nggak ada ya minta penyuluhan, minta edukasi gitu ya. Nggak ada, Pak. Ya dikatakan ada, tapi kalau di prosentasenya mungkin hanya sekian persen. Sebingnya masyarakat peduli nggak sih Nunukan ini gitu loh. Yang kita sasar ada beberapa kan contoh di P2M belakangan ini sedang mengejar yang namanya ketahanan keluarga ya. Yang keluarga disasar kepada anak-anak muda di beberapa perwakilan anak sekolah. Karena kan narkoba kan yang disasar sama generasi penerus ini jangan sampai. Kan notabene-nya dari SMP kadang sudah ada yang mulai coba-coba. Tryout atau gladi resiknya dia pakai Gladi- lem. Iya, iya. Nah, Gitu. itu Tryout, tadi. dia tryout dulu. Dia coba dulu yang kayak gitu-gitu. Tryoutnya gitu-gitu dulu. Sama obat batuk ini yang sekarang Komik. ini. Aduh. Padahal komik buat baca ya. Iya ya. Tebanga, Bro, lain. Oh, wah. Kalau sepanjang yang saya lihat BNN ini, Pak, Ah. kan kayaknya adem ayam gitu. Iya. Wih. Sejauh ini kan paling cuman rehab. Panas rehab, saya rehab. dibilang madem aja nih ya. Dari sudut pandang masyarakat awam gitu, Pak. Iya. Jadi Iya. kok adem ayam, Iya. orang rehab ke BNN. Ada nggak sih pengungkapan atau penindakan seperti apa gitu di BNN sendiri? Nah, sebetulnya gini ya. Ini saya sampaikan saja memang salah satu hambatan utamanya khususnya BNK Nunukan ini sumber daya manusia. Kita tetap melakukan pemetaan jaringan. Kan pemetaan jaringan itu juga kita nggak keluar-keluar. Iya. Asalnya saya habis dari sono loh. Kita punya pemetaan nih. Buka kartu. Kalau dong. kalau selesai buka kartu pindah lagi nanti, Pak. Nah Iya. itu nggak begitu Iya, kan. Kucing-kucingan. Kucing-kucingan jadi. Pokoknya diam-diam saja dulu. Karena kan kalau mengungkapkan jaringan narkotika itu nggak bisa ujuk-ujuk bahasanya soal bahasa bahasa tuh ujuk-ujuk tuh. Dengar. Selonong boy. Nah, Iya, gitu orang boy ya, ya. jalan. Jadi prosesnya panjang juga. Pokoknya nggak digembar-gemborkan sana sini lah. Nggak gembar-gembor lah. Dan tidak mungkin dibuka di sini. Iya. Nanti penonton kita dari gang itu, waduh. Udah pindah duluan. Bro, pindah bro. Swing. Waduh.
Sama satu hal lagi harus disampaikan kepada masyarakat, jangan sampai bilang itu kan sudah jelas pengedar. Masalahnya adalah pembuktian. Benar, Pembuktian ini pembuktian karena hukum kita mengatur itu. Tidak katanya betul memang dia seorang pengedar. Tetapi ketika kita akan melakukan penangkapan, ya harus ada barang buktinya. Kalau nggak ada bebek tetap dia benar ya. Asal nyaplok. Ya berarti walaupun ya ini buat penonton ya, walaupun kita udah ngantongin beberapa nama misalnya ya. Oh si A udah kita tahu namanya udah pasaran. Digali lagi nih buktinya. Tinggal ditangkap aja itu Pak. Oke kita tangkap, nggak ada barang bukti itu sama aja konyol Pak ya. Iyalah konyol lah, nanti malu kita. Jadi kasih aja informasi itu ke kami, nanti akan kami dalami, kami penyelidikan gitu ya. Tapi juga sekali lagi jangan langsung begitu, Bapak itu udah tak kasih informasi, tak tangkep. Pak, misalnya kayak gini Pak, ada yang mungkin agak menjadi pahlawan kesiangan nih. Namanya sebuah penangkapan akan harus ada Pak RT, mungkin aparat petugas di tempat wilayah itu, BNN atau Reskoba mungkin ya. Misalnya nih warga saya sama si Rizky ini ngelihat wah ada transaksi nih, kita boleh nggak nangkap tuh Pak? Diatur itu sudah boleh. Pak? Makanya tertangkap tangan. Tapi walaupun kita sipil nih Pak, berdua nih langsung kayak dipiting gini kan? Boleh diatur itu di dalam KUHP, di KUHP diatur, boleh namanya tangkap tangan. Terus kita setelah nanti kalau sudah ada tangkap serahkan sama polisi, petugas. Warga-warga itu kadang punya rasa itu, rasa takut kan? Rasa takut ingin berbuat padahal dia ngelihat di depannya ada transaksi. Jadi untuk warga jangan takut, sikat aja, tapi ya hati-hati gitu kan, takutnya dia. Kuncinya udah nggak usah ragu, infokan saja nama dan identitas yang memberikan info, kita pegang, kita keep. Rahasia terjamin Pak. Terjamin. Kalau sampai keluar itu kita cari siapa yang membocorkan, bertanggung jawab dia. Saya yakin warga tuh kan dia kesel karena dia merasa dia tidak bisa menindak, dia berharap sama petugas yang mungkin lambat datang, nggak terjadilah, harapan dia pupus, makanya dia sakit hati mungkin itu kali Pak. Jadi bisa juga kita lihat dulu lawan, kondisi kekuatan lawan dulu. Kalau 1 lawan 2 jangan lah. Janganlah. 1 lawan 1 aja berpikir kita cari bantuan, cari apa yang tokoh masyarakat, tua RT, RW, siapapun itu, minimal kekuatannya harus kita lebih dari 2 kali yang lipat lah kita, ya kira-kira begitu, 1 banding 2 lah. Biar ada yang satu megangin, satu dikit-dikit ya nggak? Ada satu lagi metomoto. Dan harus diingat juga barang buktinya harus ada. Itu dia tuh. Amankan itu kalau ada, jangan. Kalau dia tiba-tiba nelen, itu amankan dulu, amankan dulu, jelaskan sama petugas, nanti kita cek urinya lah. Terus misalnya kayak gini Pak, ada juga warga tidak pengen, aku rentan ini, nggak mungkin dong lawan orang jago, dia videoin aja Pak. Boleh. Itu dikirimin ke sini akan ditindaklanjuti Pak ya? Ditindaklanjuti. Tadi catatan tadi, jangan sampai harapannya terlalu ekspektasi terlalu besar. Pokoknya jangan terlalu berekspektasi lah Pak. Ya boleh. Superhero Tapi boleh masyarakat Pak, gimana laporan kita? Itu boleh menanyakan, punya hak. Nanti kita sampaikan sampai sejauh mana. Ini yang nonton pasti langsung nyebarin ya. Anda terbaca. Nah ini informasi-informasi seperti inilah yang memang yang harus diperluas, maksudnya diterima supaya kita nggak gagal, ini nggak salah kaprah lah jadinya di lapangan. Kita kan ada program rehabilitasi di sini, pelayanan rehabilitasi. Mungkin selama ini masyarakat menemukan yang notabene keluarganya ya, ada yang seorang pengguna tidak mau melapor ke kami, mungkin masih mindsetnya nanti kalau lapor ditahan gitu, dihukum, bayar, itu harus dihilangkan. Nah mindset seperti itu masih berkembang luas tuh Pak. Karena kita menjalankan program itu dari jauh-jauh hari sudah kita gaungkan begitu ya, dari semenjak berdirinya BNN Kanukan ini. Silakanlah, jangan sampai nunggu ditangkap. Kalau sudah ditangkap itu prosesnya beda, lain cerita ya. Kalau kita datang dengan niat baik itu beda lagi Pak. Beda perlakuannya. Di sini akan ditangani oleh dokter rehabilitasi. Tujuannya siapa sih? Untuk dipulihkan. Ya kalau sudah memulai mereka coba-coba supaya nggak terus nih. Jadi apalagi di ketergantungan. Kalau sudah ketergantungan juga kita coba untuk supaya jangan sampai suatu saat kolab gitu. Berarti ya tidak sengeri apa yang mereka pikirkan ya. Kirain Pak gini Pak, rehab itu nyerahin diri terus pokoknya dipasung, diisolasi dia dipasung terus digantung di pohon nangka, langsung dilakban gitu ya.
dipasung gitu ya. Iya. Jadi mindset seperti ini Dikasih harus dipatahkan, Pak. dikasih Iya, balsam iya. ke tiaknya gitu. Iya. Bener kan? Karena jujur, memang di atas permukaan itu yang terbukti pengguna baru sekian jumlahnya. Tapi di bawah permukaan ini walau walam bisawab. Iya, iya. Bener. Banyak yang masih takut. Gitu banyak- kan? iya, Karena iya, mungkin mindsetnya aku Takut. kalau punya anak bawa ke sana, ntar dianuin, ntar diinin, enggak dijamin. Oh. Dan di sini nggak diminta biaya gratis. Semua sudah ditanggung negara. Tuh. Mungkin orang tuanya yang merasa anaknya ini udah make, Iya. Bawa ke sini. udah juga bisa cari duit buat cari makan, mending hibahkan ke sini, Pak. Nah, Gak dihibahkan juga. Bahasanya bukan dihibahkan. Kan di sini dilai. Iya, iya, iya. Diobatin. Gak dihibahkan. Kalau dihibahkan beda pemilik gitu. Iya. Lagian dia nyusahin, Ki. Nama baik keluarga dicoreng gara-gara dia make. stimulan dia pakai ada merasa yang dia sensasi sendiri, tapi titik tertentu ketika habis pengaruhnya ngedrop dia. Makanya siklusnya akan pakai tidak selalu begitu siklusnya. Jadi nagih dia, Pak. Itulah. Di penjelasan ini aku tidak ingin jadi sok tahu. Nanti kau tahu. Kok masih tahu, Wah? Nah, itu. Kapan ya pengendara itu bikin sabu yang orang makan langsung mati? Bener juga. Bener dong. Jadi lagi saat-saat klimaksnya dia Nah, fly, udah masuk mati. hilang gitu, Pak. mati. Udah gitu kan, aman kan, udah selesai. Iya. Wih, kagak ada Membantu petugas juga sebenarnya. Iya benar juga. bisa jadi juga. Itu loh. Iya. Iya. Jadi ATM-nya katanya. Woi, saya berjalan gitu. Lagi-lagi aku tidak ingin sok tahu. Pancingan terus. Jadi buat sahabat 31 yang pertama, tolong informasi ini yang kalian tonton bisa kalian share juga ke teman-teman Iya, kalian. biar sama-sama tahu. Sama-sama tahu dan bahwasanya bukan hanya BNN dan petugas yang di lapangan yang harus menindak. Iya, peran bersama. Berang bersama. Anda lah suruh berenang dari Nunukan ke Sebatik, apakah bisa? Tidak. Nggak bisa. Naik ferry, Bro. Naik ferry kan? Nah, nggak bisa. Itu pun nebeng lagi. Nah, jadi tolong. Terus yang kedua juga peran masyarakat sangat diperlukan. Baik itu memiliki keluarga yang yang Nggak usah pengguna aktif, make, pasti pun nggak apa-apa. ya kan? Iya, iya. Keluarga yang ada make jangan takut. Serahkan aja. Baik-baik datang, Iya, datang. ya kan? Kayak orang lamaran itu. Dilayani. Dilayani. Jadi bukan tiba-tiba datang langsung ditangkap gitu. Nah. Dilayani. Terus juga peran masyarakat kalau memang ngelihat ada di depan mata lagi transaksi, pikirkan dulu ya, jangan Iya, tangkap iya, dulu iya, nih. benar-benar. Kalau mereka berdua, paling enggak kalian harus berempat, gitu nih. Harapannya ke depan adalah menurunnya angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di khususnya Kabupaten Nunukan. Kemudian yang pengedar ya insaf lah. Bahasanya itu. Itu bahasa pasrah sudah, Pak. Oh, kasih majalah hidayah, Pak. Nah itu Iya kan? apalagi tahu sendiri sekarang udah musimnya COVID ya kan. COVID pun nggak peduli mereka. Bayangkan saja sekarang lapas sudah overload, ya. Nanti tidur berdiri di dalam. Overload. Nah, bayangkan saja ketika Anda ditangkap dalam satu ruangan yang harusnya isinya katakanlah hanya 5 diisi sampai 20 orang. Ya, itu bayangkan intinya sebelum berbuat. Yang susah kan nanti juga anak istri Yang bersangkutan. yang juga. bersangkutan. Kalau bicara tentang anggaran, udah nggak usah bikin anggaran. Kita punya tenaga penyuluh. Ayo. Jadi misalnya nih RT 11 nih misalnya nih kan. Pak, saya pengen dong Pak, Iya. warga saya nih dikasih seminar Iya. seminar penyuluhan Pak Iya. tentang narkoba. Datang Pak ya? Datang. Wih. Yang penting kasih tempat. Iya. Jangan juga mentang-mentang kasih bilang gratis. Ya, gratis semuanya mau dia. Semuanya mau ini enggak Ada fasilitasi itu tempat lah. levelan. Pokoknya nggak perlu juga harus yang tempatnya tuh yang istilahnya resmi enggak. Yang penting nyaman. Yang penting nyaman buat si pendengar. Kita punya tenaga penyuluh di sana ya kan. Ya masa minum-minum juga suruh bawa dari rumah ya wajar saja saya rasa itu. Kan sudah ada beberapa kampung-kampungnya sudah pede masang itu kampung bebas narkoba. Wih. Jadi siapa tahu yang lain ngikut gitu Ya. kan. Itu siapa yang anu? Mudah-mudahan jangan cuma kampung Jangan, bebas jangan. narkoba tapi kabupaten Kabupaten. bebas narkoba. Kabupaten bebas. Kan keren tuh. Jangan lupa bercita-cita jadi presiden. Biar bersih narkoba. Wih.